Jadi kadang-kadang kita krisisnya apa? Krisis yakin penghasilan ada. Beban nggak seberapa, ngeluhnya luar biasa di kadang-kadang nih. Itu nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis, ngopeni 60 orang berikut keluarganya. Ya Allah, makan semuanya tuh. Itu malu saya kedatangan dia tuh. Saya bilang, antum nih guru saya, guru nekat, saya nggak ada apa-apanya, tabungan saya masih banyak, nggak kayak ente, nggak punya tabungan, tapi kasih makan 50 orang coba. Ini gila nggak kira-kira? Ya Allah, jadi orang kaya Majusi tadi ternyata zaman sekarang masih ada, dan itu murid pengarsa Abah. Apa senjata beliau? Senjata beliau memperbanyak zikir hataman tuh. Kita kemarin baru kedatangan tamu nih hari Rabu ya. Tamunya Ikhwan TKN dari Kudus. Dia punya pesantren isinya anak terlantar. 70% anak terlantar. Ada yang 2 tahun, Ustadz ini ada anak terlantar, nggak ada bapak ibunya. Di mana? Di jembatan itu. Dijemput sama dia. Dijemput, dimandiin, dikisik-kisik, dikasih baju, ditaruh di pesantren. Sampai 50 orang anak terlantar begitu. Ikhwan TKN Kudus. Pesantrennya gratis, dia nggak kerja, coba gimana coba? So, dia sebenarnya dia adalah pimpinan para trainer, Lalu kata seorang Ikhwan TKN yang lain seniornya ya, ini Ikhwan TKN yang luar biasa ya ilmunya ya. Ikhwan TKN itu namanya Gusmat di daerah Sidoarjo. Kalau ini santrinya 50 anak-anak terlantar, yang itu 250 Ikhwan TKN dari Jawa Timur itu. Nah itu dia maunya menerima santri yang umurnya baru hitungan hari. Jadi ada yang barangkali hamil di luar nikah, malu anaknya dibuang, berapa hari ini? Segini. Ini ada, jangan yang udah sekian tahun enggak, saya maunya ukuran hari, hitungan hari. Sampai 250. Gusmat bilang kepada teman saya itu, Ustadz Ali, Ustadz, pesantren itu harus sebagaimana telur harus dikeremin. Maksudnya bagaimana, Gus? Kamu kan pimpinan pesantren, ya kamu harus keremin itu pesantren. Saya kerja gimana, Gus? Berhenti. Ya Allah. Itu pesantren tulang punggungnya dia. Dia suruh berhenti kerja coba. Nah, itu luar biasa ya. Ujian keyakinan nih. Tapi dia yakin kalau Gusmat ngomong ini benar, karena beliau adalah murid pengarsa Abah yang sudah terbukti dan sebagainya. Ini kekayaan pengarsa Abah. Akhirnya dia berhenti kerja, ngopeni santri, nggak ada penghasilan coba. Penghasilan nggak ada, bisnis nggak ada, anak terlantar 50 orang tiap hari makan. Saya bilang, Ustadz, terus bagaimana Ustadz makan? Nggak ngerti. Tau-taunya di teras ada yang ngasih beras 1 karung. Tau-taunya besok ada yang ngasih telur 1 petik. Suatu saat istrinya nanya, Mas, ini kita Mas santri makannya gimana nih? Sekarang nggak ada duit. Iya ya. Coba Mas cek di BCA. BCA kan kemarin udah dicek, nggak ada uang. Cek lagi barangkali ada. Sakit gimana coba? Nggak ada apa-apa, bisnis nggak ada, kerja nggak coba. Akhirnya dicek BCA, ada 2 juta. Alhamdulillah ya Allah. Dia cerita kepada saya, Ustaz Latif, saya nggak kerja tapi udah setahun lebih ini saya nggak pernah beli beras. Alhamdulillah santri ada mulu. Alhamdulillah, ini keyakinan luar biasa nih. Jadi kadang-kadang kita krisisnya apa? Krisis yakin penghasilan ada. Beban nggak seberapa, ngeluhnya luar biasa di kadang-kadang nih. Itu nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis, ngopeni 60 orang berikut keluarganya. Ya Allah, makan semuanya tuh. Itu malu saya kedatangan dia tuh. Saya bilang, antum nih guru saya, guru nekat, saya nggak ada apa-apanya, tabungan saya masih banyak, nggak kayak ente, nggak punya tabungan, tapi kasih makan 50 orang coba. Ini gila nggak kira-kira?
Ya Allah, jadi orang kaya Majusi tadi ternyata zaman sekarang masih ada, dan itu murid pengarsa Abah. Apa senjata beliau? Senjata beliau memperbanyak zikir khataman tuh. Nah, Bapak Ibu ya, pokoknya kita zikir khataman aja deh, perbanyak deh. Kalau bisa tiap habis asar zikir khataman. Tadi habis isya udah zikir khataman. Ini senjata kita nih. Kalau orang tahu isinya zikir khataman, nggak mau ninggalin tuh tiap hari tuh. Ini dahsyat zikir khataman nih. Wah itu ya, jadi senjatanya apa dia? Zikir khataman. Itu, maka santri-santrinya kita nggak punya apa-apa, duit nggak punya, bisnis nggak punya, rekening kosong. Senjata kita adalah zikir khataman. Maka Bapak Ibu kalau kurang-kurang gitu ya, jangan kurangin zikir khataman. Terus saja, pengarsa Abah sudah mempersenjatai kita Bapak Ibu. Nah, jangan banyak mengeluh, daripada banyak mengeluh, mendingan perbanyak zikir khataman. Nah, zikir jari, zikir harian kita untuk membersihkan. Zikir khataman memang disengaja disiapkan bagi ikhwan yang memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhannya? Pokoknya zikir khataman aja deh. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Demikian dulu, berhubung sudah jam 12 kurang. Jadi intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini krisis, oke lah katakanlah krisis ekonomi, katakanlah krisis kesehatan, tapi jangan sampai membuat kita jadi krisis keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Majusi tadi sudah memberikan contoh kepada kita tentang keyakinan. Teman saya Ustadz Alif Nasruddin, pesantren TKN, pesantren yang banyak anak-anak terlantarnya, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana keyakinannya begitu tinggi, dan beliau sangat memanfaatkan ya, beliau mengistiqomahkan zikir khataman. Maka alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan banyak orang tanpa kerja, tanpa bisnis, tanpa donatur tetap. Wah luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita apa yang sudah diijazahkan oleh pengarsa Abah Anom, amalkan kelawan nyanyi. Bukan nyanyi Betawi ya. Nyanyi Betawi jangan dilawan, kalah ke kita. Amalkan kelawan nyanyi, amalkan dengan sebaik-baiknya, seyakin-yakinnya. Zikir 165 kurang 1000 gitu kan, itu bagaikan makan nasi doang kata pengarsa Abah. Jadi zikirnya perbanyak, khatamannya perbanyak, dah bismillah. Manakib juga ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan qalbu kepada kita. Allah menjadikan kita sebagai murid-murid yang taat kepada pengarsa Abah Anom, murid-murid yang yakin kepada beliau, yakin kepada amaliyah-amaliyah yang beliau ijazahkan kepada kita. Itulah amaliyah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terus ibadah, terus amalkan, terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.